Part 24. Terkena infeksi. "Ayah, Irawan ikut!" teriak Irawan sambil mengejar Mas Yudis yang sedang menggendong Bondan. "Irawan, mau kemana kamu?" Aku berusaha untuk mengejar Irawan. Biar saja Irawan dan Bondan ikut aku. Santi pasti senang ada mereka. Itu pula kan yang kamu inginkan," ucap Mas Yudis. Aku bergeming di tempatku. Ucapan Mas Yudis yang mengatakan biar Santi senang karena ada mereka dan itu yang aku inginkan. Kenapa rasanya bagai belati yang langsung menusuk di jantung. Aku merasa kalau akan kehilangan mereka, seperti halnya kehilangan suamiku. "Balik sana ke rumah, pakai baju," titah Mas Yudis. Aku diam saja, tidak langsung menuruti Mas Yudis. Dia berlagak seperti laki-laki yang bertanggung jawab sama keluarganya dengan menyuruhku masuk ke rumah dan akan mengurus Bondan dan Irawan. "Tunggu apa lagi? Masuk tidak?" ucap Mas Yudis. Kali ini setengah memaksa aku menurutinya. Aku segera masuk ke dalam rumah, mengintip kepergian mereka dari ambang pintu. Pedih rasanya melihat Bondan dan Irawan naik ke mobil Santi. Aku menaruh Arjuna ke kasur lantai depan televisi. "Arif, jaga adikmu," titahku sembari mengambil baju dan berganti pakaian. Setelah berganti pakaian, aku merebus air untuk memandikan Arjuna. Tanpa Bondan dan Irawan, rumah terasa sepi. Baru beberapa saat ditinggal, rasanya aku kangen setengah mati. Apalagi berhari-hari hidup tanpa mereka. Ya Tuhan, tidak. Aku nanti akan ambil anakku, batinku. Setelah menjalankan sholat maghrib dan makan malam, mertua datang ke rumah. Rumah yang awalnya terasa suram karena kepergian Bondan dan Irawan agak terasa terang. Meskipun ibu mertua bawel, dia sangat mencintai cucu-cucunya. "Mik, bagaimana kondisi kakimu?" tanya ibu mertua. "Bagaimana, Bu? Masih seperti ini keadaannya," ucapku. "Sabar saja, baru beberapa hari, nanti juga akan sembuh," ucap ayah mertua. "Iya, Pak," jawabku. "Hari ini kamu Bapak antar periksa ya," tawar ayah mertua. "Tidak usah, Pak," jawabku. "Lukamu parah loh, Mik," ucap ayah mertua. "Nanti juga sembuh, Pak," jawabku. "Jangan kamu anggap enteng luka seperti ini, nanti kamu bisa infeksi," ucap ayah mertua. Aku diam saja. Mungkinkah akan aku ungkap kalau gaji Mas Yudis bulan ini tidak diberikan kepadaku, hingga aku tidak memiliki uang untuk memeriksakan kakiku. Malah bengong. Kalau terkena infeksi, nanti perawatannya akan lebih susah, ucap ayah mertua. "Tapi aku tidak memiliki uang, Pak." Akhirnya aku berhasil mengatakan apa yang ingin aku katakan. Lagi pula di sampingku ada ibu mertua yang aku duga datang untuk menagih hutang karena tahu kalau Mas Yudis hari ini gajian. "Kamu tidak usah mikirkan soal uang, Mik. Biar ayah mertuamu yang mengurusnya," ucap ibu mertua. Seperti mendengar keajaiban dunia yang ke-8, ibu mertua mengucapkan hal semacam itu, apalagi dengan suara yang dilembutkan. Apakah dia tadi salah makan, pikirku. "Sana ganti pakaian biar diantar sama ayah mertuamu," titah ibu mertua. Baik, Bu," jawabku tergagap sembari menyerahkan Arjuna kepadanya. Aku berpaling menuju ke arah kamar dan berhenti ketika ibu mertua bertanya, "Tumben rumah ini sepi amat. Kemana Bondan dan Irawan?" tanya ayah mertua. "Iya, kemana mereka ya?" tanya ibu mertua. Aku menjawab pertanyaan mereka berdua. "Tadi Bondan dan Irawan ikut ayahnya naik mobilnya Santi, Pak, Bu," ucapku. "Kamu kok tidak mencegahnya, Mik? Bagaimana sih?" ucap ibu mertua sedikit kecewa. "Aku capek, Bu. Bondan main kompor terus, tidak bisa dinasehati. Aku takut terjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan orang di rumah ini," ucapku. "Jadi kamu yang menyuruh Yudis mengajak Bondan?" tanya ibu mertua. "Iya, Bu," jawabku. "Kamu ini bagaimana, Mik? Ngurus anak saja tidak becus, harus melibatkan suami juga."
Kalau kamu capek, kenapa kamu titipkan ke Yudis sama janda ganjang itu? Kenapa tidak kamu titipkan ke ibu saja? Ucap ibu mertua dengan nada kecewa. Bondan ingin naik mobil, Bu. Sebenarnya itulah alasan utamaku. Dari kemarin dia ingin naik mobilnya Santi. Lagi pula aku tidak bisa mengawasinya selama 24 jam, jadi terpaksa aku lakukan. Bondan orangnya sangat rewel. Berbeda sama Arif yang anteng bila duduk depan televisi, ucapku. Alah, kamunya saja yang memang tidak bisa mengurus anak. Siapa bilang Arif anteng depan televisi? Dia saja hampir membuat jantungku copot karena menyalakan mercon di halaman saat kamu di rumah sakit dulu, ucap ibu mertua. Aku melirik ke arah Arif. Dia terlihat salah tingkah. Benar, Rip. Kamu main mercon? Tanyaku. Maaf, Bu, jawabnya. Jangan ulangi lagi ya. Baik, Bu, jawabnya. Jawab baik itu ya harus baik beneran. Jangan cuma di bibir saja. Kamu harus membuktikan sama ibu kalau kamu tidak mengulangi perbuatanmu, ucapku. Iya, Bu, jawab Arif. Baik doang, Lia doang. Awas saja jika ibu mendengar kamu main petasan lagi, ancamku. Arif diam saja. Dia terus saja menonton acara yang ada di depannya, hingga aku jengkel karena merasa diabaikan. Nasihatku seperti masuk telinga kanan dan keluar lewat telinga kiri. Kalau ibu bicara itu didengar, jangan bilang baik dan iya saja, bentakku. Iya, Bu, jawab Arif. Kalau ibu kira Bondan itu justru mudah dinasihati. Dia main kompor sekali, aku bilang jangan, dia akan berhenti, ucap ibu mertua. Kamunya saja yang memang tidak bisa ngomong halus. Anak-anak kalau dikasari dia akan memberontak. Aku sudah bicara dengan halus, Bu, dengan lemah lembut. Dasarnya anak-anak saja yang bandel, ucapku membela diri. Bukan anaknya yang bandel. Dasar kamu saja yang memang tidak bisa mendidik, hardik ibu mertua. Sudah, Bu. Jadi merembet kemana-mana. Tadi tujuan kita ke sini buat apa? Buat melihat keadaan Tamik kan? Bikin ribut sama menantu saja. Malu didengar tetangga, ucap ayah mertua. Yang malu itu Tamik, bukan ibu, ucap ibu. Sudah, bisa diam gak kau? Bentak ayah mertua. Tamik, cepat ganti pakaianmu. Bapak antar kamu ke dokter. Kalau kamu meladeni ocehan ibu mertuamu, ujung-ujungnya kamu pasti batal ke dokter. Atau mungkin malah ke rumah sakit jiwa karena stres. Aku segera menuruti ayah mertua untuk berganti pakaian. Dan dengan cepat pula bersiap untuk periksa ke dokter. Tolong jaga Arjuna ya, Bu, ucapku kepada ibu mertua. Ya, jawab ibu mertua. Aku mencium tangan ibu mertua dan kening Arjuna serta Arif, kemudian beranjak keluar rumah. Kalau Arjuna sudah jelas aman, sekarang yang perlu kamu khawatirkan adalah Bondan dan Irawan, ucap ibu mertua saat mengantar aku dan ayah mertua keluar rumah. Sudah, ayo berangkat, Mik. Soal anak-anakmu kita pikirkan nanti. Yang penting kamu sembuh dulu biar bisa mengurus anak-anak, ucap ayah mertua. Aku menuruti ayah mertua dengan segera duduk di boncengannya. Ayah mertua mengajakku ke klinik Dr. Budi yang buka 24 jam. Apa, Dok? Infeksi? Tanyaku. Ini lukamu bengkak, kamu pasti jarang merawatnya, ucap Dr. Budi. Iya, Dok, anakku banyak, aku tidak sempat merawat lukaku, ucapku. Apakah kamu pusing dan lemas? Tanya Dr. Budi. Iya, Dok, jawabku. Sebisa mungkin kamu merawat lukamu. Nanti aku tuliskan resep untuk kamu tebus buat diminum. Merawat luka dan mengurangi rasa sakit, ucap Pak Dokter. Baik, Dok, terima kasih, ucapku. Sama-sama, jawab Pak Dokter. Bagaimana? Tanya ayah mertua saat aku keluar dari klinik Dr. Budi. Terkena infeksi, Pak, jawabku. Tuh kan, apa Bapak bilang? Kamu itu bukan wanita superhero yang bisa menghindar dari penyakit. Harusnya kamu bisa menjaga kesehatan dengan tidak keluar paksa dari rumah sakit.
ucap ayah mertua. Bapak tahu sendiri kan kalau Tamik tidak punya uang, sedangkan Bapak juga tidak punya tabungan banyak. Pulang paksa dari rumah sakit adalah jalan satu-satunya, ucapku. Tapi waktu itu kamu punya ayam, Mik. Kamu malah berpikir buat menebus Yudis, bukan malah untuk berobat biar bisa mengurus anak-anak, ucap ayah mertua. Menebus Mas Yudis juga sangat penting, Pak, ucapku. Nyatanya, sekarang dia masih tetap menjadi supirnya Santi, iya kan? Ucap ayah mertua. Iya, Pak, jawabku. Tapi Tamik sama sekali tidak menyesal karena menjual ayam-ayam itu buat menebus Mas Yudis, Pak, jawabku. Iya, Bapak tahu, ucap ayah mertua. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu. Apa, Pak? Tanyaku penasaran. Nanti saja kalau sudah sampai rumah, ucap ayah mertua. Bersama